kan suka dengan materi ini. Yang bahkan kita tuh nggak tahu tujuan kita belajar matematika ini buat apaan sih? Ya biar dapat nilai bagus lah, biar sukses, katanya begitu. Tapi kalau misalnya semua disuruh ngejar hal yang sama, terus yang beda siapa? Kayak gua yang jago gambar malah dikatain nggak penting. Lah, lo yang jago gambar aja dikatain gak penting. Gimana gua yang cuma bisa ngelawak? Mungkin gak penting gua. Oh iya, kalian semua dipanggil Bu Maya ke ruang BK, nanti kita istirahat ya. Lo seriusan? Emangnya kita punya masalah apaan sih? Ya gak tau, gue juga kesananya dulu. Oh iya, ayo ke ruang BK, udah istirahat. Kalian pasti bingung ya kenapa dipanggil ke sini? Iya. Ya lumayan sih Bu, saya kan nilainya oke semua, tugas kelar semua, sering masuk juga. Saya juga bingung sih sebenarnya kenapa. Tidak semua dinilai dari situ lah. Sekolah sekarang nilai yang ideal, yang sesuai standar. Ya Bu, maaf Bu. Kalian tahu nggak kalau nilai kalian semua tuh kecil? Hah? Lah kok bisa Bu? Kalian sering melakukan kesalahan. Dia lengannya dilinting. Terus kamu juga perempuan, kenapa bajunya di crop? Kamu juga sering banget terlambat. Wah Bu, kenapa seragam saya jadi dipermasalahin? Emangnya seragam saya ngaruh ya ke nilai akademik? Ya jelas dong, karena ini termasuk ke dalam peraturan sekolah. Gitu. Baik Bu. Silahkan sekarang kalian masuk ke kelas kalian masing-masing. Jangan lupa nanti sore ikut kelas remedial. Ya Bu. Ya Bu. Ini kelas sama tempat pembuangan sampah sih. Gue sih datang biar gak disamperin guru ke rumah, bukan karena gue peduli nilai. Ngomong-ngomong, Siapa sih yang nentuin kita gagal? Padahal nilai gue gak jelek-jelek amat. jujur gue kaget sih kita gagal di ujian ini. Ini aneh sih, ada anak ranking 15 bisa lolos, nggak logis banget. Mungkin karena kita beda, gak cocok sama template yang sekolah mau. Berarti kita kayak glitch sistem gitu ya? Atau justru kita yang benar tapi sistem yang salah? Jadi kita Power Ranger versi gagalnya gitu. Hai. Lo tau gak sih, anak ranking 5 itu sebenarnya nilainya jeblok tau. Oh iya? Lah, terus bisa naik ranking gimana caranya? Bapaknya nyumbang uang sekolah ini buat benerin lab yang kemarin. Oh, kok gitu sih? Anjir, terus kita yang udah belajar matematika malah dianggap beban. Kalau gitu, kenapa kita nggak bikin jalan sendiri aja? Iya ya, boleh tuh. Gue setuju. Kita buktiin ke sekolah ini kalau misalkan kita tuh bukan murid-murid yang gagal, tapi kita tuh emang dilihat dari kacamata yang salah aja. Gue punya ide. Gimana kalau misalnya kita buat tim, bukan buat nyontek, tapi buat nunjukin ke sekolah ini kalau cara kita juga berhasil. Oke, mulai hari ini kita jadi geng langkah terakhir ya. Ayo tas. Yeah. Pendeknya, ya. Guys, gue udah nemu jadwal belajar mingguan yang isinya ada materi, video, dan game. Ini bisa banget jalan, tapi kita butuh cara buat nyebarin ini ke sekolah lain. Gue bisa bikin pamflet yang bisa ada keren, bisa bikin orang penasaran, tapi kalian harus sebarin ya. Kita bagi tugas ya, Yusuf sama Arman, lo berdua urus sosial medianya, yang lain bantuin buat punya handle. Siap bos, gue bakal bikin caption yang ngakak tapi dalam. Belajar gak harus bikin mual.
murid-murid remedial itu berubah? Apa ada yang mereka sembunyikan? Mungkin bukan disembunyikan, tapi mereka baru menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Dapat info, sekolah mulai melacak IP address. Bisa aja mereka nemu platform belajar kita. Kita harus backup semuanya dan siapin versi upgrade. Gue bisa bantu sebarin lewat Facebook sih, tapi kenapa rasanya kita kayak kriminal ya? Karena kita tolak tunduk dan benci sistem orang yang mikir sendiri. Gue takut sih, tapi gue lebih takut hidup terus kayak boneka. Mantap. Yo guys! Lu semua capek gak sih dengan sistem belajar yang gitu-gitu aja? Mending lu semua gabung ke hashtag langkah terakhir, tempat lo belajar dengan gaya lo sendiri. Bukan sekedar belajar, tapi juga mikir. Tapi hidupku bukan itu doang. Tapi gimana caranya kita buat mencapai tujuan itu? Gimana aku gak bisa pikirin kalau itu semua Kalau ada siswa yang mencoba merusak sistem sekolah ini, mereka harus diberi sanksi. Kita gak bisa biarkan ini berkelanjutan. Masalah ini saya serahkan kepada Bu Maya selaku guru BK. Tadi mereka bilang kamu menyebarkan materi ilegal ya? Itu bisa bikin kamu diskors. Tapi Bu, kita nggak bermaksud nyari hal yang aneh-aneh kok. Kita tuh cuma nyari bahan tambahan belajar aja di internet. Ibu tahu nak, ibu tahu kamu anaknya serius belajar. Tapi cara yang kalian lakukan dianggap menyalahi aturan. Tapi sistemnya nggak adil Bu. Soal-soal di sekolah itu nggak cukup Bu. Kita nyari soal-soal tambahan di internet itu bukan nyontek, tapi itu namanya usaha Bu. Tani, ibu ngerti maksud kamu. Dulu juga ibu pernah jadi murid. Kadang usaha kita malah dianggap salah karena melanggar aturan yang ada. Terus gimana Bu? Kami harus diam aja, gak boleh pintar, cuma gara-gara takut dimarahin. Bukan begitu, tapi dalam sistem ini kamu juga harus hormat. Harus tahu batasannya. Ibu akan coba bantu bicara ke pihak sekolah. Tapi kamu juga harus jujur. Semua yang akan kamu lakukan, dengan siapa dan dari mana materinya. Iya Bu, kami nggak sembunyi, kami siap tanggung jawab. Jangan halangi niat kami buat belajar. Itu yang ibu harap dari kamu, bukan cuma cerdas, tapi juga berani hadapi konsekuensi. Ini ke skor gila, video kita juga kena address. Masa sekolah nggak begitu sebetulnya sih? Gue udah bilang dari awal, semua itu terlalu terang, terlalu bahaya. Kalau dia tahu kita buat bantu dan sekarang kita sering nyalahin, berarti kita sama aja kayak sistem kita lawan. Tapi kita ini belajar kok lawan sistem sih? Padahal gue bingung sih. Kalau gitu kita berhenti aja. Nyerah gitu. Lo tau lo ngerasa tanggung jawab gede banget. Tapi lo nggak sendiri kan? Gue tahu kita semua punya harapan buat belajar tambah generasi. Tapi kenapa sekolah selalu nganggap kita perang? Perang kadang perlu buat lahirin perdamaian. Dan lo bukan sembarang pemimpin. Kita juga percaya sama lo, Ra. Awalnya gue cuma mau bantu anak-anak yang kurang mampu buat bimbel. Gue nyediain soal, kunci jawaban juga. Tapi sekolah selalu nganggap itu pelanggaran. Padahal kita bantu. Kita buat cara belajar yang baru. Sistemnya aja yang kolot, bukan cara kita yang salah. Tapi Fanny kena imbas juga. Dia disangka nyebarin materi secara ilegal. Padahal itu bagian dari program kita. Karena itu misi kita belum selesai. Kita harus tunjukin ke sekolah kalau belajar bukan cuma aturan doang. Sistem yang dengerin suara siswanya juga. Oke, kita buktiin. Kita buktiin dengan program kita yang udah bantu banyak orang biar nilai mereka juga naik. Lihat ini deh. Apaan sih? Beasiswa desain dari kampus yang kemarin. Nama lo ada di daftar, Sra. Hah? Serius lo? Gue mikir selama ini gak ada yang peduli karena guru-guru aja gak pernah ada yang mau lihat hasil karya gue.
Tapi ada yang lihat, Sa, mungkin bukan mereka, tapi yang benar-benar ngerti seni. Padahal gue ngikutin lomba itu diam-diam. Karena tiap kali gue ngikutin lomba, ya lo tau lah yang kepilih pasti yang nyokapnya nyumbang buat renovasi sekolah. Nah, justru itu bukti kalau lo butuh nama belakang buat diakui. Itu cuma perlu lo jalanin apa yang lo cintain. Berarti gak semua sia-sia ya? Ya. Ini jalannya. Gue minta maaf ya soal kemarin. Takut ketangkep kena skors lagi. Tapi gue gak mau kehilangan teman sebaik kalian. Kalian semua itu teman baik gue. Apalagi ini tempat gue pertama kali didengar. Gue juga. Diskors itu berat ya. Tapi yang lebih berat itu kalau misalkan kita kehilangan teman seperjuangan. Gue gak nyangka kita punya cara masing-masing buat ngelawan. Satu orang bisa bikin karya, tapi satu tim bisa bikin perubahan. Hal terakhir belum selesai. Kita buktiin kalau sistem nggak bisa matiin semangat. Kita tuh satu visi, satu suara. Kita harus ngelawan sistem, jangan pakai emosi doang, harus pakai data. Tujuan kita gini bukan buat ngelawan, tapi buat didengerin. Kita mulai dari grafik. Nilai sebelum dan sesudah ikut metode kita. Tujuan kita bukan cuma angka, tetapi semangat yang tinggi. Materi kita semua udah gue backup, mulai dari latihan soal, video, bahkan kelas daring kita. Gimana kalau misalkan kita bikin website biar anak-anak bisa lihat akses gratis? Gue udah siapin visualnya, biar gak cuma informatif, tapi juga ngena. Kita bukan cuma pintar, tapi kita punya rasa. Gue urus testimoni, ngeliat dari video-video anak yang udah terbantu. Biar yang dengar juga nggak ngeliat nilai doang, tapi juga ngerti apa perjuangan di baliknya. Yang ngajuin surat. Surat terbuka dari siswa. Yang isinya harapan, bukan marah, bukan minta dimanja, tapi minta didengar. Besok kita bukan anak media lagi, kita adalah suara yang tak terabaikan. Kalian kami beri waktu untuk menjelaskan. Tapi saya harap ini bukan cuma drama anak-anak. Sebelumnya terima kasih Pak, tapi kami di sini bukan buat drama. Karena kami merasa ada yang tidak adil dan kami punya buktinya Pak. Ini dokumentasi kita selama 2 minggu terakhir. Kami membuat sistem pembelajaran mandiri tanpa guru. Kami belajar bersama dan membantu para murid yang merasa kesulitan sebelumnya. Dan ini hasilnya. Guys, aku boleh nanya gak? Boleh. Gimana tanggapan kalian tentang sistem belajar online yang dibuat oleh Langkah Terakhir? Aku dulu nggak ngerti matematika sama sekali. Tapi semenjak ada Raka, Dira, dan teman-teman lainnya yang mengajari aku sangat sabar, aku nilai kuisnya naik 40 poin. Kalau kamu? Kita ragu deh kalau misalnya mereka gagal dalam ujian sekolah. Oke, makasih ya. Iya. Semuanya tanpa ketekan, semuanya jujur, bahkan ada yang lebih sulit dari soal remedi. Ini buktinya Kak. Saya tidak menyangka, ternyata kalian tetap berusaha keras. Walaupun dengan cara yang tidak biasa, tetapi kalian tetap semangat dan penuh bertanggung jawab. Saya mengakui, saya dan guru terlalu cepat menilai kalian. Terjebak dalam situasi yang seharusnya mendukung kalian, tapi kami malah membuat kalian terasa terabaikan. Kami juga bersalah. Kadang terlalu kaku, tidak mau mendengar suara kalian yang sebenarnya. Saya tidak punya alasan untuk membenarkan apa yang telah terjadi. Saya hanya bisa minta maaf. Kami tidak datang hanya untuk menyalahkan Pak, Ibu, tapi kami ingin keadilan. Kami ingin usaha kami dilihat. Kami hanya berharap bisa sistem ini berubah agar tidak ada anak-anak lagi yang merasa seperti kami. Kalau dulu kami hanya bisa diam, sekarang kami ingin diperhatikan dan didengar.
Kalian sudah mengajarkan kami banyak hal tentang usaha, keberanian, dan kejujuran. Ini pelajaran berharga buat kami semua. Kami tidak butuh pujian Pak, kami hanya ingin kerja keras dan usaha itu dihargai. Setelah kami melihat kerja keras kalian dan bukti nyata kalian, kami memutuskan bahwa kami salah. Pendidikan bukan hanya tentang mengajarkan teori atau mengajar nilai, tapi juga tentang memberikan ruang bagi setiap individu untuk berkembang, untuk menemukan cara mereka sendiri dalam belajar. Dan kalian telah menunjukkan itu, dan kami memutuskan memberikan penghargaan yang bukan sekedar kata-kata. Sebagai bentuk penyesalan dan penghargaan atas perjuangan kalian, kami akan memberikan kesempatan untuk mengikuti program pelatihan ekstrakurikuler eksklusif selama 1 tahun penuh. Mengembangkan potensi, bakat, dan kemampuan secara maksimal. Ini bukan hanya hadiah, tapi ini bukti bahwa usaha dan kerja keras kalian selama ini kami hargai sepenuhnya. Terima kasih Pak, kesempatan ini sangat berharga bagi kita semua. Bukti kalau kerja keras dan usaha harus dihargai. Mari kita maju bersama. Mari sama-sama kita buat sekolah ini menjadi tempat yang adil dan menyenangkan untuk kalian belajar. Semoga kedepannya kami dapat menjadi guru yang lebih baik dan mendengar kalian lebih banyak. Kami belajar dari kalian. Terima kasih untuk perhatian kalian. Kami memanggil Pak Guru untuk meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi. Kami juga sebagai siswa izin dan meminta maaf, Pak. Lo sadar gak? Kita bikin perubahan dari ruang kecil, dari yang katanya nggak punya harapan. Iya benar. Kita bukan cuma lewatin UN, tapi kita lewatin kehidupan. Dan ini baru langkah pertama. Tapi ada yang lihat tapi mereka benar-benar Kalian pasti bingung ya kenapa dipanggil ke sini? Iya. Bukannya dia orang bilang. nilai. Kalau ngomong siapa sih? Jadi kita Power Ranger perserigala gitu. Setuju. Anjir, terus kita yang udah belajar mati-matian malah dianggap beban. Siap bos, gue bakal bikin caption yang ngakak tapi dalam. Ini diskors. Lo tau lo ngerasa tanggung jawab gede banget. Tapi lo nggak sendiri kan? Gue cuma mikir, kita kan punya harapan yang gede banget untuk belajar tepat. Karena itu misi kita belum selesai. Kita harus tunjukin ke sekolah. Kayak gini, kan siswa desain gitu kan? Iya. Siswa desain. Nama lo? Tapi ada gini nih. Tapi ada. Hai guys, jadi aku udah selesai tes. Gue juga diskors itu berat ya. Tapi yang lebih berat itu kalau misalkan kita kehilangan teman seperjuangan.
hadiah